Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video ini. Nama saya Andika Gunawan, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan mengajak kamu masuk ke sebuah perjalanan panjang. Perjalanan mengenal diri sendiri, tapi jangan khawatir, ini bukan video motivasi biasa, apalagi ceramah semata. Saya ingin kita ngobrol, merenung, bahkan tertawa dan mungkin sesekali diam bersama. Karena topik ini sangat dekat dengan kita semua, yaitu konsep diri. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba digital, informasi membanjiri layar kita setiap detik. Tapi di tengah semua itu ada satu hal penting yang sering kita lupakan. Siapa sih sebenarnya diri kita? Mari kita mulai perjalanan ini. Siapkan minuman hangatmu, siapkan catatan kalau mau, dan yang terpenting siapkan dirimu untuk bertemu dengan versi terdalam dari kamu sendiri. Apa itu self concept? Oke, pertama-tama kita bahas dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep diri? Dalam psikologi, konsep diri atau self concept adalah cara kita melihat dan menilai diri kita sendiri, baik secara fisik, emosional, mental, sosial, semua aspek. Bayangkan kamu sedang bercermin, tapi bukan cermin biasa, ini adalah cermin pikiran. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu suka dengan yang kamu lihat? Apakah kamu percaya dengan gambaran itu? Carl Rogers, salah satu tokoh penting dalam psikologi humanistik, bilang bahwa self-concept terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada self-image, bagaimana kamu memandang dirimu sekarang. Yang kedua ada self-esteem, seberapa besar kamu menghargai dirimu. Yang ketiga ideal self, gambaran tentang dirimu yang ingin kamu capai. Contohnya ya, saya merasa saya orangnya pendiam, itu self-image. Saya merasa tidak cukup pintar, itu self-esteem. Saya ingin jadi orang yang percaya diri dan berani, itu ideal self. Masalah muncul ketika ketiga hal tadi tidak selaras. Ketika kita merasa kita terlalu jauh dari versi ideal kita sendiri, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kita membandingkan diri dengan orang lain, kita merasa tidak cukup. Self-concept versus dunia nyata. Saya mau ajak kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di kamar. Tidak ada suara, tidak ada notifikasi, tidak ada komentar. Lalu kamu bertanya pada dirimu sendiri, aku ini siapa? Di saat seperti itu kadang kita sadar betapa sulitnya menjawab pertanyaan sederhana itu. Karena selama ini mungkin jawaban kita dibentuk oleh orang lain. Orang tua, guru, teman, atasan, pasangan, bahkan orang asing di media sosial. Kita tumbuh besar dengan label, kamu anak pintar, kamu anak gagal, kamu harus jadi orang sukses. Tanpa sadar label itu kita bawa, kita rawat, dan kita jadikan identitas. Apakah itu benar-benar kamu? Apakah kamu pernah berhenti dan bertanya, apakah aku memilih identitasku sendiri? Ini momen refleksi. Coba sekarang kamu pause video ini sebentar. Ambil kertas, tulis jawaban dari 2 pertanyaan ini. 1. Siapa aku menurut orang lain? Nah, 2. Siapa aku menurut diriku sendiri? Cerita pribadi dan pencarian jati diri. Saya pribadi pernah merasa sangat bingung soal identitas. Apalagi waktu SMP dan SMA. Saat itu saya merasa seperti hidup dengan banyak topeng. Di rumah saya jadi anak penurut, di sekolah saya diam, takut salah. Di media sosial saya mencoba terlihat oke. Tapi di dalam hati saya merasa hampa. Saya mulai bertanya, apakah ini hidup yang aku pilih? Atau hanya aku jalani karena orang lain? Jeda refleksi dan pertanyaan terbuka. Sekarang giliran kamu. Coba jawab beberapa pertanyaan ini di buku catatanmu atau di komentar video ini.
Apa yang kamu suka dari dirimu sendiri? Apa yang sering kamu kritik dari dirimu sendiri? Apa versi ideal dari dirimu yang ingin kamu kejar? Apakah kamu merasa sudah mengenal dirimu yang baik? Saya tahu ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab cepat. Tapi ingat, mengenal diri sendiri adalah proses, bukan lomba. Kita akan lanjutkan di bagian kedua nanti. Pengaruh media sosial dalam membentuk konsep diri. Oke, sekarang kita masuk ke satu topik yang sangat relevan, yaitu media sosial. Dalam 10 tahun terakhir, media sosial sudah jadi bagian dari hidup kita. Kita bangun pagi, cek notifikasi. Kita makan sambil scroll TikTok. Kita kerja sambil buka Instagram. Kita tidur masih juga sempat buka YouTube. Tapi sadar gak sih? Setiap kali kita membuka media sosial, kita sedang melihat versi ideal orang lain. Kita lihat teman liburan ke luar negeri, kita lihat selebgram punya mobil baru, kita lihat teman seangkatan sudah nikah, punya bisnis, kuliah S2. Sementara kita masih di kamar, berjuang, masih bingung. Lalu muncul pertanyaan, apakah aku tertinggal? Padahal yang kita lihat itu hanyalah highlight, bukan kehidupan utuh. Mereka tidak menampilkan hari-hari saat mereka jatuh, gagal atau menangis. Tapi otak kita tidak bisa membedakan itu. Kita bandingkan behind the scenes diri kita dengan trailer film orang lain. Dan akhirnya kita mulai merasa kurang. Inilah salah satu faktor besar yang bisa menggeser konsep diri kita. Kita tidak lagi melihat diri kita dari cermin diri, tapi dari pantulan sorotan orang lain. Fenomena identity curation di era digital. Identity curation atau penyuntingan identitas. Maksudnya apa sih? Kita semua sedang menyunting, memilih, mengedit versi diri yang ingin kita tampilkan ke dunia. Misalnya kamu posting foto liburan di Bali, tapi nggak ada yang tahu kalau kamu kesana karena burnout berat dan butuh kabur sebentar. Atau kamu upload story belajar tengah malam, tapi sesungguhnya kamu sedang merasa nggak aman dan butuh pengakuan. Ini bukan salah siapa-siapa, semua orang melakukannya. Tapi kalau kita terlalu sering menyunting identitas, lama-lama kita sendiri bingung. Mana yang nyata, mana yang dibuat-buat. Inilah titik penting untuk kita kembali menguatkan self-concept. Agar kita tetap tahu siapa kita, bahkan ketika dunia meminta kita untuk menjadi orang lain. Pengaruh lingkungan, keluarga, teman, dan budaya. Selain media sosial, ada juga faktor lain yang sangat kuat membentuk konsep diri kita, yaitu lingkungan. Yuk kita lihat seberapa bentuknya. Pertama ada keluarga. Kamu anak pertama, kamu harus jadi contoh. Kamu harus nurut, jangan bikin malu. Tanpa sadar, dari kecil kita tumbuh dengan beban peran yang tidak selalu kita pilih. Yang kedua, sekolah dan guru. Kamu bodoh di matematika, kamu berbakat menulis. Kata-kata ini bisa nempel lama di memori kita dan menjadi bagian dari label diri. Yang ketiga, teman sebaya. Pernah dikucilkan, dianggap aneh, dan malah dipuja karena satu bakat? Semua pengalaman itu membentuk bagaimana kita memandang nilai diri kita. Yang keempat, budaya dan norma sosial. Budaya kita seringkali menganggungkan keberhasilan tertentu. IP tinggi, kerja kantoran, menikah muda, punya rumah sebelum umur 30. Kalau kita di luar jalur itu, kita merasa tertinggal, meskipun kita sebenarnya sedang tumbuh dengan baik. Latihan refleksi, membongkar cerita lama. Sekarang saya ajak kamu latihan refleksi ya. Siapkan buku catatan atau bisa juga rekam suara sendiri. Jawab jujur pertanyaan-pertanyaan ini. Yang ke-1, apa saja label yang pernah kamu dapat dari orang lain? Yang kedua, mana yang kamu percaya? Mana yang kamu rasa tidak adil? Yang ketiga, apakah kamu masih membawa label itu sampai sekarang? Yang keempat, siapa orang yang paling mempengaruhi caramu melihat dirimu? Yang kelima, kalau kamu bisa menulis ulang cerita hidupmu, bagian mana yang ingin kamu ubah? Saatnya kamu menuliskannya, jangan buru-buru menyelesaikan, biarkan perasaan muncul.
Mungkin kamu marah, sedih, kecewa, itu wajar. Itu bagian dari healing. Karena sebelum kamu bisa membangun self concept yang sehat, kamu perlu membongkar cerita lama yang tidak lagi sesuai. Membangun konsep diri yang sehat dimulai dari kesadaran. Kita sudah bahas banyak tentang apa itu konsep diri, bagaimana media sosial dan lingkungan membentuknya, serta bagaimana cerita lama bisa mengganggu citra diri kita sekarang. Sekarang kita mulai membangun, bukan lagi membongkar, tapi membentuk. Membangun self concept yang sehat itu seperti merakit rumah. Butuh fondasi, bahan, desain, dan waktu. Fondasi pertama adalah kesadaran. Banyak dari kita hidup tanpa sadar. Kita bertindak berdasarkan kebiasaan, tekanan sosial, atau emosi sesaat. Tapi ketika kamu mulai menyadari, aku bersikap seperti ini karena aku takut tidak diterima, maka kamu mulai membuka pintu perubahan. Kesadaran tidak membuatmu langsung berubah, tapi itu langkah pertama. Mengenal diri lewat pengalaman, bukan hanya pikiran. Seringkali kita berpikir, untuk mengenal diri saya harus banyak merenung. Itu benar, tapi belum cukup. Kita butuh pengalaman. Kamu tidak akan tahu apakah kamu pemberani sampai kamu mencoba bicara di depan umum. Kamu tidak tahu apakah kamu kreatif sampai kamu mengambil kuas dan mulai melukis. Jadi bangun konsep diri bukan hanya dari berpikir, tapi dari melakukan, mencoba, gagal, dan bangkit lagi. Cobalah berbagai peran, menjadi relawan, bergabung dengan komunitas, mencoba pekerja baru waktu, ikut lomba atau kompetisi. Semua itu akan membuka pintu baru dalam dirimu yang belum pernah kamu temui. Mengelola self-esteem, menjadi teman bagi diri sendiri. Salah satu pilar penting dari self-concept adalah harga diri atau self-esteem. Kita sering berpikir self-esteem itu ditentukan dari luar. Nilai bagus, pujian orang, gaji tinggi. Padahal self-esteem sehat itu dibangun dari dalam. Kamu bisa mulai dengan teman bagi dirimu sendiri. Saat kamu gagal, apakah kamu mencaci diri? Atau kamu berkata, it's okay, aku sudah mencoba, besok aku coba lagi. Ubah dialog batinmu, daripada berkata, aku bodoh. Tapi katakan, aku belum paham sekarang, tapi aku sedang belajar. Karena kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri akan jadi kenyataan di benak kita. Praktik menulis surat untuk diri sendiri. Saat ingin mengajak kamu untuk melakukan satu latihan sederhana tapi sangat kuat dampaknya. Namanya surat untuk diri sendiri. Ambil kertas atau buka aplikasi catatan. Bayangkan kamu sedang menulis surat ke dirimu yang berumur 10 tahun lebih muda. Tulis semua yang kamu ingin sampaikan. Nasihat, dukungan, kata maaf, cerita hidupmu. Lalu balas surat itu, seolah kamu adalah versi muda dirimu. Biarkan proses ini membuka pintu dialog yang mungkin selama ini tertutup. Banyak orang menangis saat menulis surat ini, karena ternyata selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri. Dan lupa bahwa di dalam diri kita ada anak kecil yang butuh pelukan. Ini adalah langkah penting untuk membangun self-concept. Menerima seluruh bagian dari dirimu termasuk masa lalu yang menyakitkan. Nilai hidup, akar dari konsep diri yang kuat. Sekarang kita akan bahas sesuatu yang lebih dalam. Nilai hidup. Nilai hidup adalah prinsip-prinsip yang kamu anggap penting. Ini bisa menjadi kejujuran, kebebasan, kreativitas, keluarga, spiritualitas, dampak sosial. Nilai hidup ini seperti kompas internal kita. Saat kamu tahu apa yang nilai utama yang kamu pegang, kamu jadi lebih tegas dalam mengambil keputusan. Kamu tidak mudah terbawa arus. Contohnya, jika nilai utamamu adalah kejujuran, kamu akan sulit berpura-pura hanya demi bisa diterima. Jika nilai utamamu kebebasan, kamu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan yang terlalu mengikat. Saat konsep diri dibangun di atas nilai pribadi, ia akan menjadi lebih kokoh, tidak mudah goyah meskipun keadaan di luar berubah. Latihan menemukan nilai pribadi. Yuk kita praktik. Ambil kertas notes digital kamu dan tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, siapa tokoh yang paling kamu kagumi dan kenapa? Yang kedua, momen apa yang paling bikin kamu bangga dalam hidup?
Yang ketiga, momen apa yang paling bikin kamu kecewa atau marah. Yang keempat, apa yang kamu harapkan orang lain katakan tentang kamu saat kamu tiada. Setelah menjawab, perhatikan pola yang muncul. Nilai-nilai seperti keadilan, keberanian, cinta, dedikasi, dan kerendahan hati mungkin akan terlihat jelas. Pilih 3-5 nilai utama yang benar-benar kamu yakini. Gunakan nilai itu sebagai landasan identitasmu. Nilai akan membantumu berkata ya atau tidak, bukan berdasarkan tekanan sosial, tapi berdasarkan kompas pribadi. Tujuan hidup dan konsep diri, membangun masa depan. Konsep diri bukan hanya tentang siapa kita sekarang, tapi juga tentang siapa yang ingin kita jadi. Nah, disinilah peran tujuan hidup atau purpose masuk. Tujuan hidup memberi arah. Ia bukan sekedar mimpi besar seperti menjadi CEO atau keliling dunia, tapi sesuatu yang lebih dalam. Aku ingin hidupku bermanfaat bagi orang lain. Aku ingin menciptakan karya yang bisa membuat orang tersenyum. Tujuan hidup membuat kita tahan terhadap proses panjang. Ia juga jadi jangkar saat kita mulai kehilangan arah. Ingat, tujuan hidup tidak harus besar, tidak harus sama dengan orang lain, dan boleh berubah seiring waktu. Visualisasi diri ideal dan peta perjalanan. Sekarang kita masuk ke satu teknik powerful, visualisasi diri ideal. Pejamkan mata sejenak. Bayangkan dirimu 5-10 tahun ke depan. Kamu sedang di mana? Kamu melakukan apa? Siapa yang bersamamu? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana orang lain melihatmu? Gambaran itu adalah bagian dari ideal self-management. Sekarang buka mata. Tuliskan langkah-langkah kecil dari sekarang menuju ke sana. Misalnya, ikut kursus komunikasi, menabung untuk kuliah, memulai proyek kecil dari rumah, menulis blog atau konten secara rutin. Jangan tunggu siap, karena perjalanan membangun diri tidak dimulai saat kamu sempurna, tapi saat kamu mulai melangkah. Self-compassion, belajar memaafkan dan menerima diri. Di bagian akhir perjalanan ini, saya ingin mengajak kamu mengenal satu sikap yang sangat penting, yaitu self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Kita sering diajarkan untuk berbelas kasih kepada orang lain, tapi lupa bahwa diri kita juga manusia. Kita juga perlu dimaafkan, kita juga berhak dimengerti. Self-compassion bukan berarti membenarkan semua kesalahan, tapi menyadari bahwa kita bisa tumbuh dari kesalahan. Saat kamu bicara ke diri sendiri dengan kalimat seperti, aku gagal, tapi aku manusia, aku akan belajar, maka itu adalah bentuk cinta. Cinta tidak menuntut kesempurnaan, tapi mendukung pertumbuhan. Dari sinilah konsep diri yang kuat dibentuk, bukan dari pencapaian luar, tapi dari kasih yang dimulai dari dalam. Latihan refleksi mendalam, siapa aku saat ini? Yuk ambil waktu beberapa menit untuk latihan refleksi. Cari tempat tenang, tutup mata atau tetap kosong ke depan. Ambil napas panjang dan perlahan. Sekarang jawab dalam hati pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, siapa aku jika semua gelar pekerjaan dan pencapaian dilepas? Yang kedua, apa yang membuatku merasa paling hidup? Yang ketiga, apa ketakutan terbesarku yang belum aku hadapi? Yang keempat, bagaimana aku ingin dikenal dan diingat oleh orang lain? Yang kelima, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk lebih menghargai diriku sendiri? Renungan semacam ini penting karena membangun konsep diri tidak selalu soal menjadi sesuatu, tapi kadang justru soal mengenali yang sudah ada. Konsep diri adalah perjalanan seumur hidup. Sekarang waktunya kita pahami bahwa konsep diri bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang terus berkembang. Kamu akan berubah, dunia akan berubah, tapi nilai-nilai inti visi hidup dan rasa kasih sayang terhadap diri bisa kamu bawa terus kemanapun kamu melangkah. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu belum punya semua jawaban. Yang penting adalah kamu terus bertanya. Tidak apa-apa jika kamu merasa lelah. Yang penting kamu tetap jujur pada prosesmu sendiri. Ingat, kamu bukan satu kutipan motivasi. Kamu bukan satu kesalahan di masa lalu. Kamu adalah makhluk yang hidup dan terus tumbuh dan belajar. Penutup,
Kamu berharga, meski dunia tak selalu mengakuinya. Di dunia yang serba cepat dan penuh sorotan seperti sekarang, mudah sekali merasa tidak cukup. Tapi saya ingin kamu tahu, kamu berharga. Bukan karena apa yang kamu capai, tapi karena siapa yang kamu kenal. Tapi karena kamu adalah manusia yang punya cerita, luka, dan harapan. Terima kasih sudah bersama saya. Terima kasih sudah membuka ruang di hati dan pikiranmu untuk merenung. Semoga setelah video ini kamu bisa mulai melihat diri sendiri dengan cara baru. Lebih jujur, lebih hangat, lebih berani. Jika kamu merasa terbantu dengan video ini, bagikan ke orang yang kamu sayangi. Karena perjalanan membangun konsep diri tidak harus dilakukan sendirian. Silakan share cerita kamu di kolom komentar. Apa pelajaran paling berkesan dari perjalanan ini? Dan siapa kamu di era digital ini? Terima kasih, saya Andika Gunawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.